Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menyampaikan hasil UAS dengan mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Infografis Perekonomian Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, yaitu ada yang pertama ada pemerintah pusat, melalui kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perumusan kebijakan fiskal, regulasi ekonomi, dan program pembangunan. Lalu yang kedua ada Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI berperan dalam menetapkan kebijakan moneter, termasuk pengendalian inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Lalu yang ketiga ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu ada yang keempat yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, terlibat dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, termasuk anggaran negara atau APBN. Lalu yang kelima ada pelaku ekonomi, termasuk perusahaan, investor, dan organisasi bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas bisnis dan investasi. Lalu yang keenam ada masyarakat, sebagai konsumen dan tenaga kerja yang aktivitas ekonominya mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar. Lalu berikut eh, jalur koordinasi pengendalian inflasi. Lalu ada yang pertama yaitu stakeholder, Bank Indonesia, lalu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang ketiga ada kementerian dan lembaga. Kebijakan moneternya itu determinan, output gap, lalu ada nilai tukar rupiah, harga global, imported inflation, ekspektasi inflasi, lalu ada penyesuaian harga oleh pemerintah, produksi DN, impor, dan permintaan. Lalu selanjutnya ada inflasi inti, inflasi ADM price, dan inflasi volatile food. Lalu kita masuk ke dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs pada inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Tentang penguatan atau pelemahan nilai kurs. Penguatan nilai kurs rupiah yaitu ekspor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif yang dapat menurunkan volume ekspor dan berdampak negatif pada PDB. Impor menjadi lebih murah yang dapat meningkatkan konsumsi barang impor dan mempengaruhi produksi dalam negeri. Pelemahan nilai kurs rupiah, ekspor menjadi lebih murah dan lebih kompetitif yang dapat meningkatkan volume ekspor dan berdampak positif pada PDB. Impor menjadi lebih mahal yang dapat menekan konsumsi barang impor dan mendorong produksi dalam negeri. Inflasi IHK atau indeks harga konsumen. Inflasi yang tinggi yaitu dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang mengurangi konsumsi dan investasi domestik, serta dapat menekan PDB. Lalu yang kedua bisa menyebabkan kenaikan biaya produksi yang berpotensi menurunkan output produksi dan investasi. Lalu yang ketiga ada inflasi yang rendah atau stabil, menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi yang berdampak positif pada PDB. Lalu yang kelima ada memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk investasi dan produksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, dapat dilihat contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan keempat 2021. Lalu kita masuk ke kondisi perekonomian makro Indonesia di tengah pandemi COVID-19 pada 2021. Pada tahun 2021, perekonomian makro Indonesia masih berada di bawah tekanan
akibat dampak pandemi COVID-19. Beberapa poin penting mengenai kondisi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi masih belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Inflasi relatif terkendali meskipun terdapat tekanan harga pada beberapa komoditas akibat gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya produksi. Lalu nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian global dan perubahan aliran modal. Penguatan nilai tukar terjadi sesekali sering dengan optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi global. Tingkat pengangguran meningkat karena banyak sektor usaha yang terdampak oleh pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah-langkah stimulus untuk mendukung pemulihan ekonomi seperti pemberian insentif fiskal, kebijakan suku bunga rendah, dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dari sektor kesehatan, fokus utama adalah pada penanganan pandemi melalui program vaksinasi massal dan penguatan sistem kesehatan untuk mengendalikan penyebaran virus. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya pemulihan yang signifikan, perekonomian Indonesia pada 2021 masih menghadapi tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan kebijakan yang adaptif dari semua pihak terkait. Berikut statistik kondisi perekonomian makro Indonesia di tengah pandemi COVID-19 pada 2021. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.